Para muhibbin rahimakumullah. Law anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk itu kampung beriman, bertakwa, la patahna alaihim, kami buka atas mereka berkah. Sepeda motor kada berkunci, kada hilang. Rumah kada bersunduk, kada naiknya maling. Ini negeri kampung yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuknya penduduk kampung yang beriman, yang bertakwa, sehingga Allah kirimi berkah itu? Kayak apa modelnya satu kampung yang beriman dan bertakwa sehingga Allah berikan berkah ke kampung itu, ke negeri itu? Oleh para ulama disebutkan bahwa iman dan takwanya satu negeri, satu desa, kampung itu adalah bisa dilihat dari 10 perkara. Kalau 10 perkara ini ada pada negeri kita, ada pada kampung kita, berarti kampung kita ini sudah amanu wattaqau, beriman dan takwa. Kalau demikian, Allah akan mengirimkan berkah dari langit maupun dari bumi. Di kampung kita, di negeri kita 10 ini ada, berarti sudah itu kampung beriman dan bertakwa. Pertama, ilmul ulama. Di negeri itu, di kampung itu ada ilmul ulama. Artinya apa? Ilmunya para ulama, maksudnya adalah di negeri, di kampung itu ulama-ulama itu berfatwa berdasarkan ilmu. Ulama-ulama mengungkapkan hukum dengan berdasarkan ilmu. Ulama yang mengungkapkan ungkapan-ungkapannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan khayal, bukan berdasarkan mimpi. Pertama, ulama menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, menyampaikan ungkapan atau tanggapannya berdasarkan ilmu. Ini pertama. Kada berdasarkan kira-kira atau khayal. Nah, kita lihat di kampung kita, di negeri kita, apakah ulama itu sudah menyampaikan sesuatu hukum atau fatwa atau ungkapan dengan ilmu atau kada? Bila ulama ini masing-masing menyampaikan ungkapan, memfatwakan hukum dengan pendapatnya sendiri tanpa ilmu, ini kampung jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini negeri jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak kasus yang kita dengar, banyak kenyataan yang terjadi bahwa para ulama itu banyak yang menyampaikan hal-hal tanpa berdasarkan ilmu. Salah satu penyebab kita kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membikin hadis, maulah hadis seorang. Ini ngarannya apa? Menyampaikan sesuatu kada berdasarkan ilmu. Hadis maulah seorang. Ini sudah banyak kasus seperti itu. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menggibah itu adalah boleh, karena Allah Ta'ala menggibah dalam Quran, menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Berarti kita boleh aja menggibah itu. Quran pun menggibah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang hanya berdasarkan adalah khayal, berdasarkan bukan ilmu. Kita boleh menggibah orang. Tuhan mengeluarkan dalam Quran menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Supaya kita tahu bahwa fatwa-fatwa seperti ini adalah tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Makin banyak ulama yang macam ini, makin sedikit berkah yang ada di negeri ini.
makin sedikit berkah yang ada di negeri kita. Ungkapan-ungkapan ulama yang semacam datang dari mana? Dari wangsit, bukan dari ilham. Itu pun kadang termasuk yang berdasarkan ilmu. Nah, pertama mesti ilmu ulama. Mungkin Anda kita mendengar ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa umpat aku ke surga, siapa kada umpat aku kada tahu. Mungkin kita ada mendengar macam itu. Umpat pengajianku selamat, pengajian orangku kada tahu. Berdasarkan apa ucapan itu? Apakah ilmu atau kada? Nah, ucapan seperti itu mengurangi berkah di kampung kita, mengurangi berkah di negeri kita. Karena kada berdasarkan ilmu. Mana tahu empat aku selamat, empat orang kada, di mana tahunya? Di Quran kada itu, di hadis kah, perkataan ulama, di mana tahunya? Hanya kira-kira khayal. Si murid di mana hari itu lebih naharat juga. Lalu jadi huwa. Berkah lah ngarannya itu. Makin banyak macam itu makin ditarik Allah berkah dari negeri ini. Pertama ilmu ulama. Ulama yang berfatwa menyampaikan ungkapan berdasarkan ilim. Kalau kita hendak mendapat satu kampung yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adlul umara. Adilnya para pejabat. Adilnya para penguasa. Ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaran umara itu di wadah kita ini ada tiga macam. Ada DPR, legislatif, masuk umara juga, plat habang juga itu. Yang kedua macam presiden sampai lurah, eksekutif ngarannya. Nah, yang ketiga bubuan jaksa hakim dan seumpamanya atau yudikatif. Nah, itu ngarannya umara. Nang tiga macam ini adil, datangan berkah lawan negeri kita. Datangan berkah. Tapi bila nang tiga macam ini kada adil, nah karing berkah kita. Hama banyak, pehumaan, tikus banyak. Ditarik Allah berkah daripada kita. Kayak apa maksudnya adilnya itu umara? Kadang-kadang tiap-tiap orang merasa aku adil aja. Lurah merasa adil, camat merasa adil, bupati merasa adil, DPR merasa adil. Adil menurut ukuran pikirannya. Adil lah kira-kira andai kata ini orang jadi anggota DPR, rakyat kalang kabut mengurusi menyagas kereta ulihi, nya jauh-jauh keliling bermotor. Adil lah itu. Menurut pikirannya adil karena dia hakku ujarnya. Tapi kalau menurut pandangan agama apakah itu adil atau kada? Nah, hal-hal macam ini yang kita kada terasa yang menarik berkah dari negeri kita. Kita kering berkah karena hal-hal yang seperti itu. Yang kedua adlil umara. Orang-orang penegak hukum, orang-orang yudikatif, orang memperkosa, membunuh dihukum 5 tahun. Adil lah itu. Menurut pandangan agama. Jadi adlul umara, keadilan para umara. Yang ketiga, amanatut tujar, amanahnya para pemegang ekonomi, amanahnya para pedagang, amanahnya para pengusaha, amanahnya para pengusaha, pemborong, pedagang, pengincir, pemartai, agen, subagen, amanah.
Orang memburung mesti sekian, jangan dikurang. Itu ngarannya amanah. Orang nang berdagang nang asli padahan asli, nang kada padahan kada, itu ngarannya adalah amanah. Bila sudah pedagang ini kada jujur, pengusaha ini sudah kada jujur, nah menambah kurang berkah lagi dari negeri kita, menambah susut lagi berkah daripada negeri kita. Jadi kita jangan merasa aneh atau saat kita kada ada lagi diisi minyak gas, kada ada lagi diisi gas, kada ada lagi diisi bensin. Kenapa? Ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal-hal seperti tadi. Amanahnya para pengusaha. Yang keempat adalah sidqul ujara, jujurnya pegawai, jujurnya buruh. Pegawai jujur waktu kayak apa, dalam perjanjian kontrak waktu bekerja berapa jam, harus jujur. Sidqul ujara. Pegawai nang kada masuk kantor nang juu-juu ke situ kamari kada menjalankan tugas, itu bukan hanya membahayakan dirinya tetapi membahayakan secara umum kepada kita berataan. Kenapa? Menyebabkan ditariknya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegawai buruh yang kada jujur. Yang kelima, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah iffatun nisa, terhormatnya perempuan-perempuan. Pandainya perempuan-perempuan kita menjaga kehormatan dirinya. Terhormatnya perempuan-perempuan dalam pandangan Allah, pandangan Rasul, pandangan orang-orang saleh. Iffatun nisa. Kenapa terjadinya perzinahan, pemerkosaan? Karena perempuan tidak bersifat iffah. Negeri kita bisa datang berkah kalau perempuannya punya sifat iffah, pandai menjaga kehormatan diri. Perempuan-perempuan terhormat, perempuan-perempuan yang suka diam di rumah makin dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan-perempuan yang menutup rapat auratnya makin dihormati, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iffatun nisa ngarannya. Perempuan yang kurihing-kurihing itu yang kada punya iffah. Kujuk-kujuk di tengah jalan, kemarian, bisukan, kurihing-kurihing, rambut berhayabangan. Ini perempuan-perempuan yang tidak punya iffah, inilah yang menyebabkan negeri kita kering berkah. Kering berkah. Kalau kita hendak selalu dapat berkah, kita didik perempuan-perempuan kita supaya punya sifat iffah. Iffah. Yang keenam, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah sakhaul agniya, pemurahnya orang-orang yang punya kekayaan. Orang-orang kaya yang kikir, orang-orang kaya yang kikir menyebabkan kering berkah negeri kita. Menarik berkah salah satunya adalah pemurahnya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya ini pemurah, adalah lagi kira-kira rentenir, orang-orang yang membungakan duit kada ada lagi. Karena orang kaya ini bakhil, duit itu sajam aja ada hitungannya, terjadilah rentenir di mana-mana. Mulai tingkat RT, desa, kecamatan sampai ke kabupaten, tersebar di mana-mana orang membungakan duit. Mulai daripada orang nang non muslim sampai orang nang 2-3 bulan sekali umrah, 4 bulan sekali umrah, tapi gawiannya apa? Membungakan duit. Ini yang menyebabkan salah satu murka Allah kepada negeri kita. Nah, jadi mesti sakhaul agniya, murahnya orang kaya. Kalau orang kaya itu murah, kan ada hitungan bunga, minjam duit, diberinya lagi. Ini jangan memberi, minta.
Di wadah kita ini banyak orang-orang kita nang bagawi macam itu. Ada yang minjamakan duit 10%. Kalau 1.000.000 kita minjam 100.000 kena tambahnya sebulan. Ada lagi yang ulun dengar di Barabai ini orang minjamakan duit 1.000.000 bila semalaman 1.000. Bayangkan per malam minjam duit, nah malam ini nah isok kena bayarnya 1.000 tuh kalau 1.000.000 minjam. Haji orangnya nih. Nah inilah penyakit kita, jauh dengan sakhaul agniya. Coba semalaman 1.000. Yang ketujuh, mengundang berkah lagi adalah zuhdul fuqara, zuhudnya orang-orang fakir. Zuhdul fuqara wa qanaatuhum, zuhudnya orang-orang fakir dan qanaahnya mereka. Orang-orang fakirnya ini zuhud. Kalau orang-orang fakir ini zuhud adalah yang jadi maling, adalah yang jadi cupit. Kadada ini fakir kada berduit tapi hubud dunia, lalu menipu orang, lalu merampok orang. Jika orang fakir ini zuhud, datangan berkah kepada kita. Zuhdul fuqara. Yang kedelapan, birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang mengundang berkah itu adalah baktinya seorang anak kepada ibu bapaknya. Anak yang durhaka berguncang aras. Di kampung kita saat berlima anak durhaka, hadangnya aja bala. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya itu adalah termasuk yang mengundang berkah di kampung kita, mengundang berkah di negeri kita. Birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang kesembilan, zuhuru syiar Islam, tampaknya syiar-syiar Islam. Di mana-mana langgar ada sembahyang berjamaah, subuhnya, isanya, maghribnya, kelima waktunya. Tiap-tiap langgar kada sunyi orang membesarkan syiar Islam. Kita ke Banjar subuh tuh, ke Banjarmasin kalau dihitung nang ada besubuh langgar-langgar di pinggir kartak nih tuh. Udah langgarnya baik-baik, kadap subuhnya. Artinya apa? Syiar Islam tenggelam di kampung itu. Makin banyak syiar Islam yang tenggelam di satu kampung, makin sedikit berkah yang tertinggal di kampung kita, di negeri kita. Yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam agama kita, di dalam agama Islam ini kada ada istilah kenapa menggaduhi aku, itu kada ada. Mesti digaduhi. Kita punya tetangga digaduhi, jangan kada digaduhi, mesti diurusi. Karena orang beriman ini adalah kalbunyanil wahid, seperti bangunan nang satu. Kada saling menggaduhi. Menggaduhi aku jangan aku wah, ini kada orang Islam. Kalau dia merasa orang Islam, merasa untung digaduhi orang. Nah kalau kita sudah punya prinsip masing-masingnya, ikam urus diri ikam, aku urus diriku, nah ini mengaringi berkah lagi, mengurangi berkah lagi. Karena ada lagi hubungan tetangga, sebelah orang minum arak, di sebelah orang bazina, sebelah orang zubdi, kada perlu urusannya. Kalau kita punya prinsip demikian, habis berkah di negeri kita, habis berkah. Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah para muhibbin rahimakumullah, ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah yang bernama Nafi', yang memberikan manfaat kepada pribadi atau kepada satu negeri, itu ada sebabnya.
Sebabnya apa? Itu negeri diberi Allah manfaat, diberi Allah berkah. Amanu wattaqaw, mereka beriman dan takwa. Tandanya beriman bertakwa itu satu penduduk negeri tampak 10 perkara tadi di tengah-tengah kehidupan mereka.